Masih bersama Ngadongeng Film. Bagaimana? Sudah nonton alur cerita film Main Api season 1 dan 2-nya? Buat kalian yang belum nonton alur cerita filmnya, Ngadongeng Film akan menyimpan linknya di deskripsi video ini. Langsung aja yuk kita ke alur cerita film Main Api di season yang ketiga dengan versi Ngadongeng Film. I love you more. I love you more, Nadine. Film dibuka dengan tersebarnya kabar kematian Erwin Chandra yang menjadi topik pembicaraan di media sosial. Bimo mengabari pada Alek kalau Erwin Chandra telah meninggal akibat serangan jantung. Ternyata di sebuah situs web ada yang menyebarkan sebuah fakta kalau Erwin Chandra sering melakukan KDRT kepada istrinya Nadine. Lara juga tak menyangka kalau Nadine mendapatkan kekerasan oleh suaminya. Bahkan Alek juga tidak mendapatkan kabar keberadaan Nadine. Sebenarnya terjadi itu udah tersebar di X. Wah, viral banget. Ternyata kabar berita kematian Erwin Chandra benar adanya. Dan Alek mendatangi acara pemakaman itu. Banyak orang-orang penting yang datang ke acara pemakaman tersebut. Di balik layar kematian Erwin Chandra, Bimo sangat khawatir akan kerjasama proyek bersama Erwin yang akan berakhir begitu saja. Gue tuh takut aja kalau misalnya Art Space tuh jadi ngegantung. Kemudian Alek mendapatkan kabar di mana keberadaan Nadine saat ini. Bergegaslah Alek menuju ke tempat di mana ia bisa bertemu dengan Nadine. Dan di saat itu terlihat wajah Nadine yang shock akibat peristiwa itu. Nadine menceritakan kalau sebelum Erwin Chandra meninggal, ia mengalami kekerasan KDRT yang dilakukan oleh Erwin. Menurut Nadine, kalau dirinya terluka akibat tusukan yang dilakukan oleh Erwin. Dan akhirnya mereka berdua harus terjatuh dari lantai 2 di rumahnya. Tak hanya itu, Nadine tidak mendapatkan rekaman CCTV yang berada di rumah mereka. Tetapi cerita alibi yang Nadine sampaikan berbeda dengan yang ia katakan. Bahwa Nadine lah yang menghilangkan barang bukti dan menghancurkan beberapa parabot di rumahnya. Agar ceritanya dipercaya oleh orang lain, Nadine sangat berani untuk melukai tangannya sendiri. Bahkan berita yang tersebar di sebuah web juga, Nadine lah yang membuatnya, agar semua orang percaya akan apa yang ia alami. Tak hanya itu, bodyguardnya Erwin Chandra berada di pihak Nadine, dan ia memperkuat akan kesaksian kematian bosnya itu. Media sosial beritanya kesebar, aku sama sekali nggak tahu itu dari mana. Setelah mendengar semua penjelasan dari Nadine, Alek pun langsung bergegas untuk kembali lagi ke kantor. Aku butuh kamu. Di tempat kediaman orang tuanya Alek, terlihat sang ibu cukup terpukul dengan kejadian yang viral di restoran milik keluarganya. Ibunya mengatakan pada Lara, kalau ia yakin ada seseorang yang berencana menghancurkan bisnis keluarganya. Udah, ibu tenang aja, ya. Karena tak tahan selalu memikirkan peristiwa di restorannya, tiba-tiba sang ibu pun tak sadarkan diri. Segeralah, Lara pun membawa ibunya Alek untuk mendapatkan pertolongan dan Lara menghubungi Alek. Namun sayang, Alek sedang bersama Nadine dan Nadine pun langsung mematikan ponsel Alek dengan menggunakan mode pesawat. Saat Alek benar-benar akan meninggalkan Nadine, Alek menyadari kalau ponselnya menggunakan mode pesawat. Setelah diaktifkan, Alek pun mendapatkan kabar dari Lara kalau ibunya dibawa ke rumah sakit. Tibalah Alek di rumah sakit dan sang ibu telah tersadar. Sang ibu meminta maaf pada Alek kalau Lara sering menghabiskan waktunya di restoran. Ibunya meminta pada Alek jangan menyalahkan Lara kalau Lara sedikit melupakan kedua anak. Ibunya sudah memutuskan akan mempekerjakan seseorang untuk bisa mengurus restoran keluarganya. Maafin ibu ya, ngambil waktu dia dari Kelvin sama Abel. Saat di tengah perjalanan pulang, Alek mendapatkan pesan dari Nadine. Karena tak ada respon dari Alek, Nadine pun terus-menerus mengatakan kalau dia ingin sekali bertemu. Akhirnya Alek pun membuat janji di mana mereka bisa bertemu. Namun di pertemuan mereka, Lara memergoki aksi kemesraan mereka di dalam mobil. Atas kejadian perselingkuhan itu,
Lara langsung menceraikan Alek. Tak hanya itu, sang ibu pun harus berpindah alam selamanya. Sudah sial tertimpa tangga, itulah yang Alek alami. Alek harus menerima kenyataan kalau dirinya telah dipecat dari pekerjaannya. Ternyata itu semua hanya sebuah mimpi bagi Alek, dan ia bisa mengambil hikmah dari mimpi tersebut. Ketika berada di rumah, Alek kembali mempertegas permintaan ibunya agar ada seseorang yang membantu Lara di restoran. Dengan demikian, Lara pun mempunyai banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarganya. Sebagai suami, Alek juga meminta maaf kalau dirinya sibuk berada di luar pernikahan kita harus selalu jadi pasangan yang kuat. Keesokan harinya, setelah Alek melakukan presentasinya di depan Nadine, Nadine pun meminta pada Alek agar Alek menemuinya di tempat hotel yang telah Nadine pesan. Malam harinya, Alek langsung menemui Nadine di hotel itu. Dan Nadine mengajak bersenang-senang di malam itu. Tetapi Alek menolak ajakan itu. Dan Alek menginginkan hubungan mereka berakhir karena Alek ingin kembali fokus pada keluarga kecilnya. Tentu saja Nadine menolak akan permintaan Alek karena Nadine sudah terlanjur sayang pada Alek. Alek pun tetap kekeh pada keputusan meski Nadine tidak menerimanya. Nggak mau, cuma kamu yang bisa bikin aku merasa dicintai. Kita udah selesai. Suatu hari Lara bertemu dengan Daniel. Dan Lara meminta pada Daniel agar mereka menjaga jarak. Lara sendiri mengetahui kalau Alek sangat cemburu apabila dirinya sedang berada dengan Daniel. Ternyata Alek cukup serius dengan keputusan untuk menjauhi Nadine dengan cara Alek mengundurkan diri dari proyek yang melibatkan Nadine. Tetapi pimpinan perusahaan tidak begitu saja menanggapi permintaan Alek karena almarhum Pak Erwin yang meminta Alek untuk mengerjakan proyek ini. Tak hanya itu, Alek beralibi kalau ibunya sedang sakit. Maka dari itu, ia ingin mengurus ibunya. Saya tinggal. Ketika Alek berada di rumah dan sedang bersama ibunya, tiba-tiba Nadine menghubunginya. Nadine meminta agar Alek terus mengerjakan proyek yang telah ia tanda tangani. Tak hanya itu, Nadine juga tak ingin mengakhiri hubungannya dengan Alek. Alek pun berbohong ketika Lara menanyakan siapa yang menghubungi Alek. Sebagai seorang pria, Alek pun menantang Nadine apabila Nadine melakukan tindakan yang konyol tersebut. Bahkan Nadine dengan berani kalau dirinya akan memberitahu tentang hubungannya. Aku mau ketemunya kamu. Nadine, aku nggak bisa.